Halo semuanya, balik lagi di sini. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang jujur aja dekat banget sama kehidupan banyak keluarga di Indonesia. Gimana sih caranya dengan gaji yang terbatas, kita bisa pinter-pinter ngaturnya buat ngebangun masa depan yang lebih cerah? Nah, ini dia pertanyaan pamungkasnya kan? Dengan gaji sekitar 3,5 juta, emang cukup buat hidupin suami, istri, plus satu anak? Jawabannya, ini tantangan yang berat banget. Tapi bukan berarti mustahil. Kuncinya cuma satu, strategi. Oke, jadi ini dia peta perang kita. Kita bakal bongkar mulai dari tantangannya, terus milih senjata anggaran yang pas, ngasah pertahanan dengan mengoptimalkan pengeluaran, manfaatin pasukan bantuan yang ada, cari cara menyerang lewat usaha sampingan, dan terakhir mengubah semuanya jadi aset. Ini roadmap lengkapnya. Oke, langkah pertama kita harus face the reality dulu ya. Gaji setara UMR itu pada dasarnya didesain buat standar hidup layak satu orang. Satu orang pekerja lajang. Nah, di sini nih puzzle-nya. Saat pendapatan buat satu orang harus dibagi untuk 3 kepala, mindset kita juga harus berubah total. Ini bukan lagi soal manajemen konsumsi, bukan lagi soal jajan hemat, tapi udah masuk ke level manajemen bertahan hidup dan gimana caranya aset kita bisa bertumbuh. Oke, langkah pertama buat ngambil alih setir keuangan kita, anggaran. Jangan pernah anggap anggaran itu kayak penjara ya. Justru ini tuh kayak GPS paling canggih. Kita yang ngasih tahu duit kita harus pergi kemana, bukan malah di akhir bulan bingung, duit gue kemana aja ya? Nah, coba deh lihat di layar. Ini ada beberapa model yang bisa banget kalian adaptasi. Ada model 50-30-20 yang udah dimodifikasi, fokusnya ke bebutan pokok. Terus ada model 4321, ini cocok banget kalau kalian punya cicilan. Atau kalau kalian bebas utang dan mau agresif nabung, ada model 10-20-30-40. Coba deh diplototin angkanya, kira-kira mana nih yang paling klik sama kondisi keluarga kalian sekarang? Apapun model yang kalian pilih, prinsip ini hukumnya wajib. Pay yourself first. Bayar diri sendiri dulu. Begitu gajian masuk, langsung potong buat tabungan. Jangan pernah nunggu sisa di akhir bulan. Karena jujur aja deh, dengan gaji terbatas, sisa itu seringnya cuma mitos kan? Oke, fondasi anggaran udah kuat. Sekarang kita masuk ke mode bertahan. Gimana caranya neken pengeluaran harian, tapi dengan cerdas, tanpa harus mengorbankan kualitas hidup. Ini dia nih, jurus-jurus jitu yang kelihatannya sepele tapi efeknya luar biasa. Belanja seminggu sekali di pasar tradisional, itu beda banget hematnya dibanding belanja harian di supermarket. Terus, bikin rencana menu atau meal prepping. Ini game changer biar nggak ada lagi cerita bahan makanan busuk di kulkas. Hal-hal kecil kayak gini kalau dilakuin konsisten, wah, tabungannya kerasa banget di akhir bulan. Oke, pertahanan level berikutnya. Manfaatin bantuan yang sebenarnya udah ada di sekitar kita. Pemerintah itu udah nyiapin jaring pengaman sosial, dan ini cerdas banget kalau kita bisa pakai buat motong biaya-biaya raksasa yang nggak terduga. Contoh paling nyata, BPJS Kesehatan. Kalau bayar mandiri kelas 3 buat keluarga isi 3 orang itu kan udah Rp105.000 sebulan. Tapi kalau kita mau memenuhi syarat jadi PBI atau penerima bantuan iuran, iurannya jadi Rp0, gratis. Ditanggung pemerintah. 100.000 lebih itu bisa langsung pindah pos ke tabungan atau buat beli susu anak loh. Dan ini lagi nih, coba lihat grafiknya. Perbedaan biayanya gila banget kan? Memilih TK negeri itu bisa hemat jutaan bahkan puluhan juta rupiah setahun dibandingin swasta. Selisihnya itu bisa jadi modal awal buat dana pendidikan anak nanti. Ini bukan soal gengsi tapi soal pilihan finansial yang sangat rasional. Dan ada kabar baik lagi nih. Mulai tahun 2026 nanti, pemerintah bakal memperluas bantuan PIP sampai ke jenjang TK dan PAUD. Jadi makin banyak alasan buat mastiin anak kita terdaftar di sistem pendidikan yang resmi dan datanya benar. Oke, mode bertahan udah kita kuasai. Sekarang saatnya kita ganti strategi. Waktunya menyerang. Karena cara paling ampuh dan paling cepat buat keluar dari situasi keuangan yang mepet adalah, nambah keran pemasukan. Salah satu peluang yang lagi naik daun banget sekarang itu affiliate marketing. Gampangnya gini, kamu promosiin produk dari marketplace kayak Shopee atau TikTok, terus dapat komisi dari setiap penjualan lewat link khusus kamu. Bagian paling kerennya, modalnya nyaris nol, cuma butuh HP sama koneksi internet aja. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Ini cerita nyata dari seorang ibu rumah tangga yang ngebuktiin kalau model bisnis ini fleksibel banget. Dia bisa tetap fokus ngurus anak di rumah, tapi tetap punya penghasilan sendiri. Ini empowering banget kan? Terus gimana cara mulainya? Gampang banget. Cuma perlu daftar di platform yang kamu mau, isi data diri, tunggu bentar buat verifikasi, terus udah, tinggal pilih produk, bikin konten, dan sebarin linknya. Serius, sesimpel itu.
Tapi, kalau misalnya affiliate itu bukan kamu banget, tenang, masih banyak jalan lain yang modalnya juga minim. Ada dropshipping, buka jasa titip atau just tip, atau usaha catering dan laundry skala rumahan. Coba deh cari mana yang paling pas sama skill dan minat kamu. Nah, sekarang kita sampai di puncak dari semua ini. Bagian paling serunya ya, gimana caranya semua kerja keras kita, hemat, nabung, nambah penghasilan, itu bisa kita sulap jadi aset beneran buat masa depan keluarga. Wong jauh-jauh pikiran kalau investasi itu ribet dan butuh duit banyak. Zaman sekarang, cuma dengan 10.000 perak kamu udah bisa mulai investasi. Serius, 10.000. Bisa buat nabung emas digital atau masuk ke reksadana pasar uang. Ini cara gampang banget buat ngelindungi nilai uang kita biar nggak kegerus inflasi. Terus, duit tambahan dari usaha sampingan, enaknya diapain? Coba bayangin deh, kita dapat ekstra 1 juta sebulan. Kita bisa pecah kayak gini. Setengahnya, 500.000 buat nabung DP rumah. 300.000-nya buat nebelin dana darurat. Sisanya, 200.000 kita puterin lagi di investasi mikro. Ini namanya ngegas, mempercepat semua tujuan besar kita secara sistematis. Dan ngomongin tujuan besar, apalagi kalau bukan punya rumah sendiri? Lewat program KPR FLP dari pemerintah, cicilan bulanannya itu sering banget setara atau bahkan lebih murah loh dari biaya sewa kontrakan. Jadi, dengan disiplin dan perencanaan, punya properti atas nama sendiri itu bukan lagi mimpi di siang bolong. Jadi setelah kita bongkar semua patah perjalanannya, dari bikin anggaran, ngirit, cari duit tambahan, sampai investasi, pertanyaannya sekarang buat kamu. Strategi mana yang mau kamu coba duluan? Ingat ya, perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil pertama yang kita ambil hari ini.